Saudara, discipleship itu banyak yang gagal, kenapa ya? Karena nggak digerakkan oleh cinta kasih. Gitu. Saya bisa membicarakan ini dalam pengertian individu, saya pribadi, ya, atau juga di dalam pengertian komunal, gereja. Gitu. Discipleship itu bukan berusaha untuk impress bahwa saya ini teknik kungfunya lebih tinggi daripada kamu dan karena itu kamu mesti berguru kepada saya gitu ya. Itu cara dunia kali seperti itu saya. Ini bukan impress meyakinkan orang lain, you better belajar sama saya karena saya lebih knowledgeable. Gitu. You better belajar sama gereja ini deh. Karena apa? Karena gereja ini lebih knowledgeable daripada gereja lain gitu. Itu bukan pemuridan yang ada di Alkitab, saya bukan gitu. Pemuridan yang ada di Alkitab itu bicara tentang pemuridan yang dikerjakan di dalam cinta kasih. Gitu. Kalau bagian ini nggak ada, saya nggak ada pemuridan sebetulnya. Yesus itu memuridkan murid-muridnya dan dia mengasihi mereka. Kalau nggak ada bagian ini, saya yang ada ya cuma transfer knowledge gitu, cuma impressing orang dengan knowledge yang lebih dalam, lebih kaya, lebih limpah dan sebagainya. Tapi sebetulnya nggak driven by love. Sebetulnya nggak cuma bicara tentang pemuridan, saya semua pelayanan itu gagal kalau nggak driven by love. Ada pelayanan yang driven by fear, ada pelayanan yang driven by pressure. Yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu pelayanan pemuridan yang driven by love. Kalau kita nggak bertumbuh saya di dalam bagian ini ya, waktu di dalam pelayanan kita nggak semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa, mengasihi orang-orang yang kita layani, ya kita nggak bertumbuh berarti di dalam pelayanan. Pelayanan saudara dan saya boleh makin lama makin sibuk, makin banyak dan sebagainya, kita seperti kayak seolah-olah makin kepake dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tetap nggak bertumbuh dalam hal ini, karena kita nggak digerakkan oleh cinta kasih. Pemuridan ini saya dimulai dengan Yesus memperhambakan dirinya sendiri. Yesus menjadikan dirinya itu budak. So, waktu kita membaca ayat keempat, di situ dikatakan dia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkan pada pinggangnya. Itu kalau kita baca di dalam literatur Yahudi, misalnya di dalam Midrash, waktu Abraham membiarkan Hagar itu pergi, itu dia pakai kain lah, terus kemudian dia mengikatkannya kepada pinggangnya Hagar. Maksudnya mau menyatakan kamu itu budak gitu. Nah sekarang Yesus itu ambil sehelai kain lenan lalu dia mengikatkan pada pinggangnya sendiri. Gak ada orang lain mengikatkan ini pada pinggang Yesus, gak ada ya. Yesus yang mengikatkan kain itu pada pinggangnya sendiri. Ya. Itu kalau di dalam perjanjian lama itu adalah Hagar yang diusir, disuruh pergi. Abraham mengikatkan kain di sana. Maksudnya ya memang kamu budak toh. Kamu mesti tahu posisimu ada di mana. Posisi itu yang diambil oleh Kristus. Posisi yang diusir ya. Posisi yang dibuang keluar dan sebagainya. Posisi itulah yang diambil oleh Kristus waktu dia mengikatkan sehelai kain lenan itu di pinggangnya. Saudara dan saya, kita nggak bisa melayani Tuhan dengan baik ya kalau kita nggak memosisikan diri kita itu sebagai hamba. Ada banyak orang itu gagal melayani karena dia bukan mau jadi hamba. Dia itu mau jadi bos sebetulnya di situ. Dia mau berkuasa dan dia nggak memosisikan dirinya sebagai hamba sehingga nggak bisa melayani dengan baik. Mengutip dari Strachan ya. Yesus itu punya kesadaran bahwa dia itu divine, punya sifat ilahi, dia adalah Tuhan, ya. Dan itu bukan dimanifestasikan di dalam satu penyataan, di dalam satu demonstrasi yang berdaulat sovereign display tentang kemahakuasaan ilahi, bukan itu. Tapi itu justru didemonstrasikan melalui tindakan merendahkan diri. Divine nature, kalau kita baca sistematik teologi, kita membahas atribut Allah itu omni gitu kan ya. Ada atribut omni ini, omni itu, omni semuanya bahas tentang maha kuasa, maha hadir, ya, maha ini, maha tahu dan sebagainya. Semua maha. Lalu terus kita semua nggak seperti Tuhan gitu kan ya. Qualitative difference kalau kita belajar. Jarang sekali sistematik teologi itu membahas perendahan ya. Jarang sekali membahas bagian itu. Padahal rendah hati itu adalah atribut ilahi.